Mentaliti dari segi keyakinan diri itu adalah aspek utama. Kita tahu pertembungan Malaysia Indonesia ni adalah perlawanan yang akan dijangka mendapat tempuan yang amat tinggi lah. Kita tahu macam mana antara kita Malaysia dengan Indonesia, tetapi saya lebih fokuskan kepada yang penting. Sangat mengecewakan, Syarul. Sangat mengecewakan bagi saya. Kempen yang boleh dikatakan ya kita berusaha, tetapi persiapan kita juga kurang, dan juga pemain-pemain kita juga, list pemain kita pun juga kurang, dan inilah hasilnya kita gagal untuk menyaingi pasukan sukan yang layak ke separuh. Dek, Kita deserve lah untuk tidak ke peringkat seterusnya. wow. Kalau dari tengok dari segi performance. Yes. Kita harus muhasabah. Ini benda seperti kita cakap pada awal-awal dalam interview, level kita agak ketinggalan daripada segi preparations, daripada pemain-pemain yang berasi. Belum juga tanding, pelatih Malaysia sudah ketakutan usai timnas Indonesia bantai timnas Brunei. Sinyal bahaya untuk Malaysia sudah terpancar jauh sebelum peluit babak pertama berbunyi melawan Indonesia. Belum juga tim nasional Malaysia berhadapan langsung di lapangan, tekanan psikologis muncul setelah melihat penampilan ganas skuad Garuda yang menghancurkan Brunei Darussalam tanpa ampun. Indonesia memulai kampanye turnamen ini dengan kemenangan telak atas Brunei. Skor mencolok membuat geger. Banyak pihak menilai kemenangan itu bukan hanya hasil dari perbedaan kualitas pemain, tetapi juga dari kesiapan taktik, semangat juang, dan ketajaman lini depan yang tidak kenal belas kasihan. Bagi pelatih Malaysia, pemandangan itu menjadi mimpi buruk. Analisis yang semula bernada optimis berubah menjadi berhitung hati-hati. Ancaman Indonesia yang dulu dianggap biasa, kini berubah menjadi monster yang mengerikan. Tak sedikit yang menilai pelatih Malaysia diam-diam mulai ketakutan, bukan dalam artian gemetar literal, tetapi gentar terhadap kualitas lawan yang sedang naik daun. Para pengamat sepak bola menilai hasil besar Indonesia melawan Brunei menjadi pukulan psikologis sebelum bertemu Malaysia. Bagaimanapun juga, kemenangan besar punya efek domino. Ia memompa moral tim pemenang, menanam intimidasi pada calon lawan, dan membentuk narasi publik yang memaksa lawan merendahkan target. Dalam analisis taktikal, kemenangan atas Brunei bukan sekadar banyak gol. Terlihat pola permainan yang lebih padu. Dari back sampai striker, koordinasi berjalan rapi. Umpan-umpan pendek dipadukan umpan jauh, variasi serangan sayap dan tengah dieksekusi tanpa ragu. Lini tengah mendominasi penguasaan bola. Bahkan lini belakang nyaris tak bekerja keras karena aliran bola lebih banyak di wilayah lawan. Kiper Indonesia pun hanya sesekali disentuh bola, tanda dominasi yang menakutkan bagi Malaysia yang gemar bermain menunggu serangan. Sementara itu, Malaysia diketahui kerap kesulitan menghadapi tim dengan pressing tinggi. Melihat bagaimana Indonesia memaksa Brunei melakukan kesalahan demi kesalahan di lini belakang, pelatih Malaysia dipaksa memutar otak keras. Persiapan pun berubah lebih defensif. Media olahraga Malaysia memberitakan bahwa strategi menghadapi Indonesia kini difokuskan untuk mematikan aliran bola ketimbang bermain terbuka. Pelatih mereka menekankan antisipasi transisi cepat Indonesia. Namun para pengamat menilai pendekatan ini tanda rasa takut yang nyata. Belum lagi sorotan terhadap lini pertahanan Malaysia yang beberapa kali rapuh dalam uji coba. Dibandingkan dengan solidnya pressing dan koordinasi lini serang Indonesia saat melawan Brunei, ini menjadi kecemasan tersendiri. Publik Malaysia pun terbelah. Ada yang menilai tim mereka perlu lebih berani, tapi ada juga yang menuntut pendekatan parkir bas demi menghindari malu dibantai seperti Brunei. Dalam catatan sejarah, Indonesia dan Malaysia memang memiliki rivalitas panas. Kedua tim sama-sama tidak mau kalah, apalagi dengan skor telak.
Kekalahan memalukan bisa membekas bertahun-tahun. Itu sebabnya duel ini selalu punya beban tersendiri. Namun kali ini, banyak yang menilai posisi mental Indonesia jauh lebih di atas. Kemenangan besar melawan Brunei membuat pemain Garuda percaya diri, sementara Malaysia harus mempersiapkan diri dalam suasana tertekan. Sebagian analis menilai, ketakutan pelatih Malaysia bukan hal irasional. Mereka tahu kualitas pemain Indonesia sekarang. Banyak yang merumput di luar negeri. Fisik lebih kuat, teknik lebih matang, dan pengalaman internasional lebih luas. Pemain muda Indonesia juga terkenal sangat lapar kemenangan. Melawan Brunei mereka tidak berhenti menyerang walau sudah unggul besar. Mental house goal inilah yang menakutkan lawan. Pelatih Malaysia dipaksa menonton tayangan ulang pertandingan Indonesia lawan Brunei. Tiap adegan serangan, tiap pola kombinasi, dan setiap trik set piece dipelajari. Namun kekhawatiran muncul, meski sudah tahu pola lawan, menghentikannya tidak semudah itu. Beberapa sumber internal Malaysia dikabarkan mulai melakukan perubahan mendadak pada susunan pemain. Hal ini menandakan strategi awal mereka terguncang. Sementara itu di Indonesia, pelatih dan pemain justru santai. Mereka menegaskan tidak mau jumawa, tapi jelas kemenangan besar itu menambah rasa lapar untuk melanjutkan tren positif. Federasi Sepak Bola Indonesia pun puas dengan perkembangan tim. Mereka menilai kemenangan atas Brunei bukan cuma soal 3 poin, tapi juga pesan peringatan ke lawan-lawan lain. Supporter Indonesia tentu makin optimistis. Media sosial ramai dengan video gol-gol indah ke gawang Brunei. Meme ejekan ke Malaysia pun bermunculan, memanaskan tensi sebelum laga. Di sisi Malaysia, suasana berbeda. Banyak supporter mulai khawatir. Ada yang menyemangati timnya untuk tidak gentar. Tapi ada juga yang belak-belakan minta tim nasional mereka bermain super defensif demi menghindari kekalahan memalukan. Ketegangan ini meluas ke ruang media. Judul-judul berita Malaysia bernada hati-hati. Komentar pelatih Malaysia pun cenderung menghindari perang urat saraf. Mereka lebih fokus pada persiapan internal, suatu indikasi bahwa tekanan sudah terasa. Belum juga bertemu di lapangan, duel ini sudah jadi bahan pembicaraan. Media Indonesia menyoroti kesiapan mental Malaysia. Takut sebelum tanding, jadi tema ejekan. Sementara media Malaysia mencoba meredam narasi itu, tapi sulit mengelak bahwa Indonesia tampil lebih menakutkan. Banyak analis netral memprediksi Malaysia akan parkir bus. Bukan karena itu taktik terbaik mereka,